Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya buat kita hari ini, setelah kita belajar tentang hidup dalam pola kerajaan Allah dan apa syarat-syaratnya dan bagaimana supaya kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini, hidup di dalam pola kerajaan Allah atau pola Allah itu sendiri, apakah itu perintah atau bukan perintah? Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajarkan, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Adam, Tuhan memuridkan kepada Adam untuk bagaimana supaya dia menghidupi terus-menerus pola kerajaan Allah. Saya menyebut dengan istilah bahwa pertemuan antara Allah dengan Adam adalah satu pertemuan di mana Allah memuridkan Adam supaya Adam semakin hari semakin dewasa, semakin maksimal untuk bagaimana dia menghidupi pola kerajaan Allah itu sendiri. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, lalu kemudian setelah Tuhan memuridkan Adam, lalu itu diteruskan Adam kepada Hawa, kepada istrinya, di mana Adam memuridkan istrinya. Kita akan melihat nanti di Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 3. Tapi hari ini firman Tuhan yang Adam terima daripada Allah itu sendiri, di dalam pemuritan Allah kepada Adam itu sendiri, adalah dalam Kejadian pasal 2 ayat 6, 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kata firman Tuhan, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana Adam menghidupi pola itu sendiri, tetapi Allah juga memberikan atau memberitahu, mengajari kepada Adam larangan-larangan yang harus Adam tidak lakukan. Kenapa? Karena beresikonya adalah bukan hancur, tetapi adalah kematian kekal. Kata kematian di sini adalah hukuman yang kekal. Resikonya bukan sementara, tapi resiko yang Adam akan nanti terima adalah resikonya sifatnya kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pola kerajaan Allah adalah perintah seperti yang Allah ajarkan kepada Adam. Demikian juga Allah mengajarkan kepada kita melalui putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Kita mengenal Allah sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini menjelma dengan satu tujuan, satu misi ilahi, mengembalikan kita kepada pola Allah itu sendiri. Maka hal yang sama, apa yang Allah ajarkan kepada Adam, Allah juga ajarkan kepada kita. Sama seperti Bapak Ibu, orang tua kita mengajarkan hal-hal yang baik, dan itu adalah perintah. Apabila kita tidak mendengarkan dan menghidupinya, maka akan terjadi sebuah resiko dalam hidup ini. Memang ketika kita tidak hidup di dalam pola kerajaan Allah, tidak hidup dalam nasihat, tidak menghidupi nasihat orang tua, tidak akan mengubah status kita sebagai anak. Status kita sebagai anak Allah, sebagai umat Tuhan tidak akan berubah. Tetapi ketika kita tidak hidup di dalam pola kerajaan Allah, kita tidak hidup di dalam nasihat-nasihat orang tua kita, maka hidup kita akan hancur. Hubungan kita akan menjadi rusak. Hubungan kita akan semakin jauh. Demikian kita di dalam Kristus, di dalam Allah. Ketika kita tidak lagi hidup di dalam pola kerajaan Allah, maka hubungan kita akan menjadi rusak. Hubungan kita akan semakin jauh, kita akan semakin jauh dengan Allah. Itu sebabnya Allah mengajarkan, memuridkan kepada Adam bahwa yang Adam lakukan adalah menghidupi polanya. Karena dengan pola Allah itu Adam dapat memanifestasikan daripada Allah itu sendiri. Kalau Adam
nggak menghidupi, maka konsekuensinya, resikonya adalah apa? Mengalami kematian. Nah Bapak Ibu, apa yang Adam terima dari Allah itu sendiri, Adam itu teruskan juga kepada istrinya. Nah kita kembali kepada ayat Kejadian pasal 1 ayat 28. Tuhan berfirman kepada Adam, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah Allah rindu bukan sekedar keturunan biologis yang diperbanyak, tetapi melalui keturunan biologis Allah rindu kita memultiplikasikan polanya di dalam setiap keturunan-keturunan kita. Nah hal yang sama Adam melakukan itu. Adam ingin memultiplikasikan pola Allah itu sendiri kepada keluarganya. Mari Bapak Ibu bisa lihat Kejadian pasal 3 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kami makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu, apa yang Adam terima, Adam muridkan kepada keluarganya, kepada istrinya. Saya akan membahas nanti lebih lanjut betapa pentingnya kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Ketika kita tidak hidup di dalam pola kerajaan Allah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi hari ini Tuhan mau perintah ini, perintah hidup di dalam pola kerajaan Allah ini kita dapat multiplikasikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena dengan demikian, apa yang kita lakukan, yang kita muridkan kepada orang-orang yang kita kenal, istri anak kita, maka mereka akan dibangun di atas pola kerajaan Allah. Semakin hari mereka dibangun, maka mereka semakin maksimal untuk mereka memanifestasikan kehidupan daripada Allah itu sendiri. Atau dengan kata lain adalah berbuah, bermultiplikasi. Ketika Bapak Ibu telah mengajarkan kepada istri-istri, mengajarkan kepada anak-anak kita mengajarkan kepada teman-temannya, itu akan terus-menerus berkelanjutan sampai nanti terjadi sebuah regenerasi. Akan terus itu diajarkan seperti dalam kehidupan Abraham, Yakub, Ishak. Itu akan terus berkelanjutan. Saya berdoa supaya pola kerajaan Allah ini kita terus ajarkan kepada anak-anak kita setiap hari. Di saat kita melakukan misbah keluarga Allah atau saat teduh, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam ibadah kerukunan apapun, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, kita terus mendengungkan, mengajarkan tentang pola kerajaan Allah. Sehingga apa yang Allah rindukan kepada Adam dan juga kepada keluarga Adam itu sendiri, Allah juga mau supaya kita menjadi penerus daripada keturunan-keturunan Adam di bumi ini. Itu dimana pola kerajaan Allah terbangun dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.